wa mawala amma ba'du ayyuhal ikhwah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul mukarram wal muhtaram, tak lupa pemangku hajat manaqib malam hari ini keluarga besar almarhum Bapak Haji Nur Salim, almarhumah Ibu Haji Aika, yang mudah-mudahan senantiasa turunan beliau baik generasi 1, 2, dan 3-nya senantiasa ada dalam kebersamaan, ada dalam kerukunan, ada dalam keguyuban, akur satu sama lainnya. Amin ya Allah. Sehingga hikmat manaqib ini bisa terus berjalan, tambah yakin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kesepuhan manaqib dan khotaman yang sama hadir, para asatid, Bapak, Ibu, Ikhwan Akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unatun wa ma fiha mal'unun illa dzikrullah wa 'alimun wa muta'allimun. Dunia ini terkutuk. Semua yang ada di dunia isinya juga terkutuk, kecuali zikrullah yang mengajar dan yang mengajar. Artinya, bila ingin kita keluar dari keterkutukan sifat atau karakter dunia, dibutuhkan dua kondisi. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah, yang kedua adalah proses thalabul ilmi, belajar dan mengajar. Pertanyaannya, apakah kita bisa tiap hari belajar mengajar? Tentu tidak. Ya, kita hanya bisa melakukan itu di majelis, di madrasah dan sejenisnya. Tapi zikrullah, insya Allah kita bisa lakukan di mana saja. Sehingga bisa jadi awalnya kerja kita dimanapun itu terkutuk, tapi ketika kerja sambil berzikir maka keluar dari keterkutukan. Amin. Bisa jadi jual beli dagang kita awalnya juga terkutuk, tapi dengan zikrullah maka keluar dari keterkutukan. Mancingnya bisa terkutuk, kontes manuk juga bisa tertutup, segala macamnya juga bisa tertutup kalau tidak ada zikrullah. Maka bersyukurlah pada Allah kita dipertemukan oleh Allah kepada naib an Rasulillah, penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat kita, karena Rasul bilangnya khulafai. Khulafai berarti penggantinya bukan satu orang, tapi banyak. Contoh, mereka Mu'tabarah di Indonesia ada 40 lebih. Jadi dari 40 lebih itulah mereka yang disebut khulafai, penggantinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dipertemukan dengan salah seorang mereka, yaitu para sahabat Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul alaihi. Saudara kita yang lain mungkin yang lain. Begitu kita bersyukur. Artinya zikir ini bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Alhamdulillah. Yang kedua tadi adalah proses thalabul ilmi, di mana ada transfer ilmu, dan lewat majelis manaqib sahabat juga memberi kita yang kedua itu. Zikirnya dikasih, thalabul ilminya juga dikasih. Mangkoba yang dibaca tadi 35 dan 36, poin pertama saja kita udah ketahuan betapa ada yang namanya proses thalabul ilmi antara Syekh Ahmad Kandi dengan Abu Ishaq al-Maghribi. Ini ada murid, ada guru, padahal belum ditalqin. Maka kita pun sadar bahwasanya kita sebelum ditalqin juga kita belajar. Kita punya guru syariat namanya.
Jadi nggak ada orang tarekat yang anti terhadap syariat. Makanya lewat tanbih dipesan terus oleh guru. Tanbih itu adalah wasiat, tanbih itu adalah peringatan, tanbih itu adalah himbauan, petunjuk, pedoman ya, dari guru buat kita semua. Bukan buat di akhirat dulu, tapi buat di dunia dulu. Dengan ilmu syariat yang dimiliki, maka apa yang ada di tanbih sama-sama bisa kita lakukan dengan dijiwai zikrullah yang sudah ditanamkan oleh guru agung kita semua. Bilang kudu agur jeung batur-batur ulah aya kabentukan jeung sadayana. Buktiin. Kalau tanpa ilmu nggak mungkin terjadi. Kita bisa dengan ilmu. Mana buktinya? Dalam hal sehari-hari, insya Allah orang gak akan bingung. Mau baca kulhu diwasolkan, silakan, ada asal ada ilmunya. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Kalau nggak bisa, jangan. Mau genaheun kalau teu bisa mah. Qul huwallahu ahadullahu samad. Dari mana tuh Allahu samad? Nggak ada, udah biasa aja itu bisa mah. Ulah yang mudah khataman supaya tak udah segala yang dah jadi salah nggak pakai ilmu. Akhirnya begitu batur nggak dengerin. Di mana ya Suryalaya salah deh Suryalaya. Hari can bisa mangkus biasa Allah wallahu ahad Allahu samad terus wakofkeun we pal-palahkeun we. Kalau pakai ilmunya silakan. Kalau pakai ilmu udah ngerti. Ini jadi dunia. Karena udah ngerti ma huwa tanwin at-tanwin nun sakinatun fi akhiril kalim ya lafzun la khaton nun paeh nu aya di tungtung kalimat lamun diucapkeun teh ditulis mah eueuh eta ngaranna tanwin jadi begitu peluk begitu nyambung wasal dia muncul lagi ya. Jadi hati-hati itu bukti bisa bengkang kayak lamun gitu caranya. Komat mau diwasolkan silakan, asal pakai ilmu. Lamun tak pakai ilmu can boga ilmu, nah masing-masing kok. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Ya. Karena saya dengar tuan mau dibilang lucu, saya lucu. Satu di keradenan. Qad qamatis sholati. Mati jadi. Qad qamatis sholati. Saya bilang salah, bukan ti, tapi tu. Qad qamatis sholatu. Qad qamatis sholatu. Kalau mau mah. Kalau bukan qad qamatus, tapi qad qamatis sholat. Taknya tak taknis, tak muannas, koma komu komat. Jadi qad qamatis sholat, bukan qad qamatus sholat. Yang itu yang kedua. Qad qamatis sholat itu jadi fa'il kata santri. Ya, qad qamatis sholat. Gitu. Sebab kalau yang kedengaran sama yang ngerti aneh deui. Di ajaran Suryalaya itu salah di Suryalaya. Padahal emang jalan jenis namanya gitu. Bisa jadi masalah. Rakyat usoli biasa pakai kita enggak hati-hati kalau di masyarakat bisa jadi masalah usoli doang juga. Masyarakat bisa pakai sarung ikutin pakai sarung. Akur we. Ya. Pakai minyak wangi asal jangan berlebihan. Emang disuruh pakai minyak wangi. Walaupun Rasulullah nggak pernah pakai minyak wangi, tapi Rasul suka sama yang wangi. Rasul nggak pakai minyak wangi karena memang saliran baginda Rasul wangi. Kesan nage jadi biang minyak wangi, lamun orang kesan biang portas paling. Buat racun. Yang kerok ya. Beda jauh. Tapi jangan berlebihan, biasa aja pakai ya. Masyarakat masih pakai siwak, gunakan siwak. Memang sunnah Nabi mau gimana lagi?
Terus ulah asal pakai ilmu mana ya bengkak. Sholat pakai ilmunya. Dihafal batur mungkin. Baik terus ingat rangkaian mutiara ya ulah nyalakeun pangajaran batur. Mana kudu boga ilmu nanggelan. Tanpa ilmu bisa jadi kita ngajarkeun nyalakeun pangajaran batur. Ulah mari sang murid batur mana boga ilmu nanggelan. Mun teu boga ilmu mana dibeksa ku batur. Akhirnya murid saya Suryalaya salah lagi. Disangkanya Suryalaya yang ngajarin padahal emang orangnya aja yang belum tahu. Ya. Contoh kecil, ketika sholat secara umum ilmu syariat mah sama, nggak ada yang beda. Mau jauh Indonesia mah pasti mau ada Imam Syafi'i pokoknya. Ya, paling gampang kalau dalam fikih Imam Syafi'i gampang. Lamun wudhu nang musafsirah nasakir, iya berarti Imam Syafi'i ikutin. Cuma ini doang yang dibaca. Jadi kopiah teh cuma di tukang kenunggul gitu. Nah, Imam Syafi'i. Di antara yang 4, yang kekeh kudu kunut subuh rutin unggal poe Imam Syafi'i. Jadi lamun wudhu nak kieu tapi terkunut itu no aneh. Itu yang aneh. Pasti nggak punya ilmu. Itu aja. Pasti nggak ada ilmunya. Aneh. Tapi wudhu nak kieu tapi subuh terkunut. Aneh. Seperti anehnya orang yang percaya dengan manakib Tuhan saya segala macam disediakan, tapi tak apal amalan Tuhan saya tak apal, tidak fil balak tak apal. Salat sunat di subuh saban 100 rakaat tak apal. Manakibnya mah apal. Zikir la ilaha illallah sirahna dipitukeun tak apal. Aneh. Makanya kalau udah tahu yang muncul seperti Ahmad akan ini nah terdekat kayak hayang kata Tuhan yang ilmu akur jeung batur mau aya bengkak jeung batur insyaallah walaupun kita udah ditalkin kita hewan kenapa masih tetap PKM dari masjid. Gak ada yang berubah jadi eksklusif abang-abang si talkin di sana ke masjid di imah DKM DK masjid daripada pengurus DKM ke masjid ke baut waktunya baut nggak malah emang nggak insya Allah mau di Cibi ayatin acara kemana di rumah orang udah tahu duluan karena emang dari dulu juga diharuskan bilang dulu sama pengurus RT RW sama masjid karena 1 bulan sekali bisa jadi kita nggak ke masjid dalam arti ada di rumah kita di majelis kita jadi orang nggak bertanya-tanya cuma kalau nggak seperti itu kurang ngadeg itu di tangga ada akhirnya yang ada kebengkahan deh yang batur dan untuk jenaka diri orang masing-masing dan tanpa amal perbuatan orang ditukun ku batur teh orang sorangan bohongan pas gitu. Begitu sholat takbir yuk pakai ilmu Allahu Akbar tangan di sini. Madhab yang 4 dari pundak ke atas. Ya Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali nyimpen telapak tangannya ini dari pundak ke atas. Nggak ada yang di bawah pundak. Jadi kita bagian dari yang 4 tadi secara fikih Suryalaya bagian dari yang 4. Harusnya nggak ada yang di bawah pundak ketika takbir ngangkat tangannya itu nggak ada yang di atas nggak ada yang di bawah pundak seharusnya nggak ada hewan yang begini salat nggak ada sama aja cewek juga di sini bedanya cuma ke depan sama di dalam doang perempuan mah ke dalam laki-laki ke depan ya perempuan ngurusin rumah tanggung jawabnya laki-laki keluar rumah itu yang ditanya. Kalau perempuan keluar rumah tapi terbengkalai urusan dalam rumah, perempuan yang akan ditanya. Karena memang udah kulukum ro'in, wa kulukum mas'ulun an ro'i yadihi. Setiap kita adalah penggembala dan bakal ditanya daerah gembalanya mana. Daerah gembalanya laki-laki adalah di luar rumah. Daerah gembalanya perempuan di dalam rumah.
Kembali di sini di atas kalau imam yang 4. Jadi buat ikhwan punten, jangan bilang pan Ustaz ayah hadisnya, bukan masalah itu. Ikut guru itu lebih penting daripada ikut dalil. Kamu turut mundi kos lumayan agama itu dalil. Memang nyaho dalil nyaho guru lah di mana-mana gitu. Kita mulai kita sholat juga ingat guru dulu, lihat orang tua sholat kos kumaha, dan mau manggil dalil lah. Nah, kan dikasih tahu kalau pengen ikutin guru, takbirnya nggak ada yang di sini, tangannya nggak ada yang di sini ketika angkat tangan, semua pundak ke atas. Ya, dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar ini. Dan dalam sholat cuma ada 4 kali ngangkat tangan. Yang lainnya capek gawe teka pakai nilainya. Nu aya punteuna, nu aya skorna, budak aya nama. Di mana ngangkat tangannya di 4 posisi. Ya, Bandungan masing-masing. Ke diri kita bagaimana nih? Kita selama ini sholat, mau sholat sunat, mau sholat wajib. 1, ketika takbiratul ihram angkat tangan raful yadain, ngangkatkan 2 tangan, ini sunnah. Kita saking sunnahnya pengen dapat nilai dari Allah. Masalah orang lain tidak, bodo amat. Tapi kita di ilmu. Allahu Akbar. Mana lagi mau ruku? Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tangan lagi. Allah di sini. Allahu Akbar. Kadang-kadang pada malas. Kembali tolongnya oleh perubahan. Istiqomahnya ini susah banget mau gitu doang. Habis ruku, sami Allahu liman hamidah, ke sini lagi. Balik lagi. Kadang-kadang kita malas, kita nggak bukan orang lain. Kita malas. Ya Allah. Ada lagi yang jadi sudah layak gitu pegawaian, sudah layak itu goreng. Karena lagi ketika bangun dari tahiyat awal, berarti rakaat kedua berarti subuh memulai yang terakhir. Bangun subuh aja budang dari pohon tadi lama. Ini suara rakaat udang deui. Allah angkat deh diri. Nah, mau longkah deh, batur mau kayak apa? Ya, enak. Syariatnya mah sama, nggak ada bedanya. Rakaat kedua pasti tahiyat awal, duduk antara 2 sujud bagaimana, posisi tangan, yuk sama, jajarkan dengan dengkul semua, ujung jari. Jadi jangan sampai ada yang bawah. Atau Pak Umar tentang polisi, dia nanti di tentang polisi, segala bedanya. Atau karena ikut fitness mana Mang Yadi, anak buah Mang Yadi lain Mang Yadi lain, anak buah Mang Yadi kalau ikut fitness jadi rada mana? Bisa kadang-kadang tangannya kok jadi gitu, bisa kadang-kadang bisa. Istilah nyakut di dia, gitu-gitunya nggak bisa. Disuruhnya emang sejajar dengan dengkul ujung jarinya. Tanya saya bedain yang udah ngaji maka gampang. Pas tahiyat awal tangannya gini apa gini, gitu doang nggak ditanya. Kalau yang udah ngaji santri tangannya pasti begini kalau tahiyat awal sama akhir, membentuk angka 53. Ya, jadi pas tahiyat awal sama akhir mereka nyimpennya kalau yang udah ngaji bikinnya pasti langsung begini, bukan gini. Jadi langsung semua di mazhab Syafi'i seperti ini, belakangan doang ya. Cuma di tahiyat awal atau akhir, yang lain nggak ada. Yang lain sama semua sejajar dengan dengkul. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, antara kan sekali pas pilihnya. Di antara yang 4, yang 3 cuma sekali mengangkatnya. Kapannya yang beda. Cuma gerakinnya sekali. Cuma 1 yang digerakkan, jadi berkali-kali. Tapi yaminan
wasimalan ke kanan sama ke kiri yang ada di meja 4. Kalau sekarang yang ke bawah kan sering kisah muter ngomong, tapi biarin. Yang penting yang kita nih orang salahnya nggak berarti. Orang mah kieu cenah. Sedoa la ilaha illallah. Kadang-kadang dihentah-hentahan aja. Dihentahkan di illallah. Kenapa? Karena di telunjuk ini ada urat yang nyambung ke kalbu. Jadi begitu. Illallah minimal ingat. Ngalawa mah. Apa ingatnya? Mulai. Kita connect. Makanya dianjurkan lamun salaman cium tangan incer tak urat telunjuk. Bising kayak istri di rumah cium tangan balik mana berkah Pak urat telunjuk itu kayak cium tangan ke pengerasa uang atau ke siapapun di nanti di Surabaya kayak bolak balik mana tapi incer tuh urat telunjuknya ya nyambung dengan kolbunya ya. Tapi lamun boga pamajikan tong aya di hati terus pamajikan mantong Pak kayak nu kumbah saha emang di hati wae di jero ya atau keluar kumbah nyusul saha di imah 4 kali ini begini insya Allah mulai bengkah lamun aya ilmu saya bisa ngamalkan tanpa akur yang batur-batur lain bengkah jeung sadayana kudu pakai ilmu akur yang batur-batur lain kuciwana kudu pakai ilmu udah nggak mungkin yudianas nggak mungkin nyakitin ngerugiin manusia mual mungkin kejongjonan sorangan kena dewek kalian mual mungkin kalau ada ilmunya nggak mungkin ya kayak tadi pakai minyak wangi berlebihan merugikan orang lain mau sholat periksa baju periksa bawahan atasan ada nggak kira-kira kalau saya berjamaah ke masjid ganggu orang lain tidak dicek belakang baju polos alhamdulillah jangan tentang kerja di PT Indo Fako gitu ya Indo Fako tulisan Indo Fako di batu pas sholat macaan gitu ya kemudian mobil kada namanya partai masing-masing ya jangan ada seperti itu ilmunya pokoknya jangan sampai mengganggu orang lain di badan kita bagian belakang karena orang ngelihatnya bagian belakang bukan bagian depan bawah lihat sarung corak boleh nggak jadi masalah tapi tulisan hati-hati bagian bawah biasanya mulai wadimornya atasnya segala macam kita sok kayak di tukang main kurang ajar aja si merek kayak di nyawa aja terus yang sana gitu si merek disimpan di tukang terus ke pabriknya nu makena ke non merek yang di luhur sih kan corangna selalu lu handap teh dibalik kan utaya merek kan dihandap merek kan di luhur batu kita lihat kita gak jaga depan lain bisa mengade di tukangan di hadapan Mang Mut pakai BHS kan enak mengade kurang apa boleh BHS sama istri itu tahu hak istri apa hak suami apa mau nikah tahu ilmunya jadi jangan sampai semua tanpa ilmu turut munding orang tua nggak ngerti anaknya dilamar bagaimana akhirnya pada ikut-ikutan tunangan di engagement nggak bisa ngasih masukan ke anak tuker cincin segala di mana itu adanya ajarannya kan kudu megang anak syariat atau sauruan saya pakai lagi pakai emas cincin emas kalung emas gigi emas bukan dipakai ditempelin yang emas cuma boleh ada di gigi sama di hidung di hidungnya songklak ditambal emas silakan gigi sebanyak apapun silakan pakai emas selain itu nggak boleh laki-laki nggak boleh kalau di Jawa mah boleh ntar di Jawa emas iya gede loh kan bisa lempang itu gara-gara nggak pakai ilmu boro-boro akut yang syariat orang ngumpak syariat Allah kita nggak tahu yang tahu tunangan tuker cincin di gede-gedein
Mas kawin diremehkan. Aneh, mas kawin diremehkan, padahal yang disebut adalah mas kawin. Ketika akad nikah, Pak, mas kawin itu setengah ewang, Pak, punten. 1,5 dibayar karena akad nikah, 1 lagi dibayar karena malam pertama dapat keperawanan, dapat kehormatan perempuan. Itu mas kawin buat itu. Bayangkan murah amat, mas kawin 50.000, mahalan di lawang saketeng. Ini akad loh. Ini nikah yang menghalalkan yang haram. Tadinya cuma mas kawin cuma 100.000. No. Karena membujangan melakukan rencana rumah. Sama aja kehormatan saya bilangnya tadi. Yang satu keperawanan, yang satu kehormatan. Insya Allah yang dapat janda itu bonus. Dapat anak biasanya. Punten. Itu mas kawin harus tahu. Kita kadang-kadang atau mas kawin apa hanya sekedar harus ada aja. Iya, syarat doang, nonggoan gitu teh. Pas tahlilan kopi manis kopi pahit ya kan. Syarat-syarat minum kene si ustaz kan usahaan. Padahal tuh pakai kopi jadi tuh. Jadi. Punten setengah karena ada akad nikah, setengah untuk kehormatannya, kemaluannya. Itu mas kawin. Jadi semakin diremehkan, makin gak ada harganya perempuan. Yang gak ada hubungan, tunangan, tuker, gak ada hubungan dengan kehormatan perempuan digede-gedein. Tapi buat kehormatan perempuan malah sepele, duit laku dipajang di figuran. Itu nilai kehormatan mau akad nikah segitu. Serahan 80 juta, 25 juta, mas kawin seperangkat alat sholat. Berarti luhurna nilai akad, handapna nilai kemaluan. Seharga segitu, paling berapa mau kena? Kayak nganjuk biasanya sih, kredit. Kenapa? Balik lagi, karena gak ada ilmu. Makanya di Mankoba diingetin perlu ilmu syariat itu perlu. Jangan sotoy jadi orang tarekat, nulis tarekat teh, ngomong hikmah ilmiah dengan syariat. Wah itu mana jadi gitu ngalir. Lupa pelanggaran Allah semuanya. Ditanya weh, gimana Suryalaya? Goreng ku mana? Goreng ku orang, misalkan Suryalaya nggak belajar gitu kan. Omongan orang nampung diajar syariat yang hiper sih. Ngapung Superman ini capek-capek hiper man, nampung dari tahan kan. Mau kisah Superman di luhur mulu. Kudu napak deui Superman ini. Iron Man ge napak deui. Butuh syariat mah kita. Supaya bisa akur yang batur. Baru mulai yuk ada saatnya kita bersama orang lain kudu akur. Baru ketika berkumpul bersama sadulu saya mulai itu proses. Tadi sebelum ditalkin, sekarang sesudah ditalkin, makin hebat harusnya. Tadi udah bagus sholatnya sebelum ditalkin, wudunya bagus, sodakonya juga bagus, akur yang batul ya bagus. Begitu ditalkin, makin bagus, alhamdulillah. Itu yang bagus. Seperti tadinya ngalah sulu, akhirnya temenan. Tadi nasuluna diburget, napal dinasirahna, akhirnya ngapung, ngangkat berarti. Ada peningkatan. Mencek tukang bakso tadinya dipangkul, terus didorong, terus naik motor, mangkal, itu kan peningkatan terus. Punya kios segala macam, itu peningkatan. Ya. Kemarin belum bisa, cuma bisa sebulan sekali, nanti alhamdulillah sekarang udah mulai bisa dua kali sebulan. Kemarin Kotaman cuma bisa 2 kali Senin dan Kamis, sekarang alhamdulillah bisa tiap hari sekali aja. Ada peningkatan. Kemarin di Toha Korea kayaknya mah ada harga mah ada Korea deui lain meningkat ya sama meme di tahun yang di berean we teh anak urang di Toha mulai sekarang ke setara ada orang nomere di Toha makin bader aja namanya itu ya tadinya pas awe jeung tetangga alhamdulillah makin aku tadi malas ke masjid gitu ditalkin makin rajin ke masjid alhamdulillah. Itu proses talkin nikah lagi. Kenapa? Belajar
Tuhan saya aja punya sifat 12. 2 dari Rasulullah, 2 dari Abu Bakar Siddiq, dari Rasulullah, 2 dari Allah, 2 dari Rasulullah, 2 dari Abu Bakar Siddiq, 2 dari Umar bin Khattab, 2 dari Utsman bin Affan, lalu dari Sayyidina Ali yang ke-6. 6 kali 2, 12. Ternyata huruf hijaiyah juga alif sampai ya, ada yang bilang 30, ada yang bilang 29, ada yang bilang 28. Yang disepakati 28. Kenapa? Yang 30 karena alif sama hamzah masing-masing berdiri sendiri. Lam dengan lam alif berdiri sendiri. 2 berarti dah kurangan. 29 alif hamzah dihilangin cuma 1. Tapi lam alif ada, lam di ayat jadi 29. Yang disepakati hamzah dan alif sama, lam dan lam alif sama bunyinya, maka jadi 28. Namanya abjadun di bahasa Arab. Orang menyebutnya abjad. Di A sampai ke Z. Namun Arab mah di alif lebih ke iya, itu masing-masing ada nilainya, ada angkanya, tapi bukan yang buat ngeramal teh, bukan buat cocokologi, bukan. Tapi masing-masing memang ada bobotnya. Dari sananya yang membuat pertama kali kita nggak bisa protes. Wah mustahil, mana kalian ini? Tadi yang ini alif ada nilai, lam misalnya 30 lam itu, jadi udah punya tuh la ilaha illallah lamnya 30, alif 1 dan jadi cuma la doang udah 31 nilai. Terus sampai 12 huruf dari la ilaha illallah itu di jumlah 165, makanya zikir nak minimal 165. Ya latif, ya-nya berapa, alif berapa, lam berapa, to berapa, ya berapa, fa berapa, itu dihitung nilainya ternyata 129. Makanya dibacana 129. Hasbunallah wa ni'mal wakil terus. Itu kenapa jumlahnya segitu? Menang hitung batu, menang hitung ulama. Baru ditorekakan. Makanya segitu. Nah, kalau jikir, kalau khataman tam. Ya orang alhamdulillah jarang khataman tam, kecuali bukan maksud sarah khataman tam. Anu leutik nawelah. Ahabul amal indallah adwa muha wa in qalla. Amalan dikaresep ku Allah nu dawam nu rutin teu tilu ge udah begini khotamanana. Ya kan? Teu sakali-sakali ge kalawat sakali dia sakali-sakali yang penting dawam. Wah, ini mau khotaman tam irah 2 bulan yang lalu. Terus cara di khotaman edan sih. Borongan. Kalian mah dahar, intinya di piring seminggu tuh dahar. Punten. Dari 12 sifat oh ya ketemu. Makanya itu udah mutlak syarat. Kalau yang 12 nggak ada di seseorang, walaupun dia ngaku mursyid sekalipun, jangan percaya. Dan sungguh 12 itu tidak ada di orang yang ngaku jadi pengganti sahabat, nggak ada. Jadi bukan karena iklan atau segala macam, tapi ngebuktiin sendiri, nggak ada itu di dia. Saya sampai botak sariawan saya nggak percaya. Udah botak sariawan, makanya ambil yang baik, buang yang buruk itu berlaku untuk selain mursyid. Ya. Kita mandang orang lain, kiai, habib, ulama semua, boleh kita punya prinsip sama dia. Maulidan hadir, tajaban hadir, boleh punya prinsip ke dia. Ambil yang bagus, buang yang jeleknya. Wah, terus tukang nyanyi, kalau bah nyanyi wae lamun maulid teh terus kurang pijen begitu nah. Tapi ada isinya, ambil. Kalau keselain mursyid. Kalau udah ke mursyid nggak ada kalimat itu. Yang mursyid mah semuanya. Nggak ada sedikit pun celah untuk kita mandang salah ke mursyid, nggak boleh. Boleh mahabbah sama ulama, itu memang harus. Tapi jangan ngalahin mahabbah kita kepada mursyid. Boleh bela ulama, tapi bela mursyid lebih utama. Jangan turut munding, berbunging habib, min jari, min bus, yang musik poho. Betul, kita ingin wahsurna godan fi zumratil aulia. Pengen kita kumpul di kumpulan para wali nanti di yaumul
kiamat di padang mahsyar. Tapi Quran bilang kamu harus baris. Ya. Nah, barisnya di wali yang mana? Harusnya kamu baris di wali yang kamu jadikan guru. Ya di guru, ditiru semuanya. Amalannya sama, bacaan sama. Itu yang kamu harus ada. Siapa dia? Adalah mursyid. Yang mana? Yang punya 12 sifat. Pengarsa apa? Punya 12 sifat. Makanya yakin pengarsa apa adalah mursyid. Ghafarun sataron dari Allahnya ada, Raufan Rohiman dari Rasulullahnya juga ada, Sadiqan Mutasadiqan dari Abu Bakar Siddiqnya ada, Ammaran Nahaan dari Umar bin Khattabnya ada, Mutawadian wa Qawaman dari Utsman bin Affannya juga ada, Aliman wa Syaja'an dari Sayyidina Alinya juga ada di para sahabat. Yang ngaku-ngaku kemarin nggak ada. Kenapa? Tahu pernah ketemu, pernah bareng semuanya, nggak bisa. Ceritanya buruk, ada buruknya. Berarti bukan mursyid, ada buruknya. Tapi kalau tanya pengerasaan bila pengerasaan masih hidup, tanya berapa kali bikin abah supaya marah gagal mulu. Sengaja amalan supaya marah itu ngamuk-ngamuk aja. Saya tulis. Kita susah punya sifat Utsman bin Affan Mutawadian itu ayah haliman. Susah punya sifat kiri mereka ngambek. Susah kalau ciri guru muslim mah ngambek. Itu bisa mah. Cara bentuk kecuali nuhak. Gitu tuan saja. Ya, pernah bentuk dia tapi nuhak. Ya. Kayak orang ngambek kan? Dirawat kalau batur ngambek, istri ngambek, anak ngambek, minta ngambek terus bakal deh ngambek. Tiba-tiba ngaku mursyid takon gitu. Ngambek kira hawaii jadwalnya. Ada ngaku-ngaku jadi mursyid begitu mata takon. Kenapa? Kita sudah masuk. Bukan syariat lagi, tapi ada di tarekat. Kalau tarekat gurunya harus mursyid. Karena kesananya hakikat, kesananya marifat. Kalau syariat boleh silakan siapa saja di guru kita. Jangan lupain yang ngajar-ngaji di Kali Pelaipan dulu. Nanti tentang belajar tarekat, bertarekat cara datang, cara silaturahim ke guru ngaji. Salah begitu mah. Kalau ngomong jadi ustaz, panggil guru ngaji alif-alifan cium tangan acan. Semua baretor alif-alifan di sana. Loba aya gitu. Namun ayah kene di bapak, di ibu, guru ngaji pun dan silaturahim seminggu sana di sebulan sekali ini ada sedikit kasih tanda itu kita bersyukur pada Allah diajarin sama dia alif-alifan dulu sebab kalau nggak ada alifan kita nggak bisa kayak gitu nanti ya barangkali nyampe wudhu gitu mana yang bisa sah disitulah makanya di sama Abu Ishaq disebut kalau lautan jadi bintang, ya kan? Pohon-pohonan jadi kolamnya, malaikat dan manusia jin yang nulisnya tak akan bisa tulisan 12 sifat. Satu aja nggak bisa, apalagi 12-nya. Mana kalimatullah yang disebut kalimat Allah. Lautan al-bahru midadan li kalimat fillah lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatur. Kalau laut dijadikan tinta menulis kalimat Allah, nggak akan mungkin bisa. Harusnya 12, tapi satu aja nggak bisa. Hanya alhamdulillah 12 tadi sudah ditanamkan. Saya lagi, kenapa 12 huruf, kenapa 165, ya 129, semua ada ilmunya. Percaya aja sama guru. Ya, ini biar makin percaya. Oh, surganya 450. Yang ini, oh, emang bisaan apa kena aman. Jadi itu nah ya sungguh nggak sembarangan. Ya. Tapi yang belum tahu kasih tahu. Untuk itu terus, alhamdulillah bila tara dagang tara naon, pertemuan terus susah aja. Nggak poe tang. Waktu tam jadi isuk di kampung sore dulu itu kali tidak usaha jadi salah deh kayak boleh 3 hari boleh ada dulu mana yang gitu emang boleh 3 kali atau boleh nggak boleh siapa kamu kudu sesuai yang buku aduh yang buku mah karunya dokter produktif
yang pensiun enak, yang produktif orang kan ngaburat tuh, itu salah deh. Mereka ngaburat, padahal yang mereka bikin hidup lebih hidup, ya hidup lebih kayak iklan rokok kan. Ini hidup lebih mudah dengan tarekat ilmu gak disingkirkan, terus belajar ilmu, zikrullahnya jalan terus. Akhirnya semua di bawah ada ilmu syariat, zikir terus dalam tarekat. Mudah-mudahan diangkut jadi murid, bisa nyambung ke hakikat dan ma'rifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan sebagai pengingat. Cuma di awal saja dari Manqobah. Nah ini adalah lautan ilmu, nggak bisa sedikit pun mutabai semuanya, sebagian dikit aja. Mudah-mudahan setetes ini bisa mewarnai kita semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.